Kami dari Etika Kelas H akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi prinsip utama yang ditekankan dalam kedua jurnal tersebut adalah tentang akurasi, objektivitas, dan tidak mencampurkan opini dalam pemberitaan. Dalam jurnal milik Panuju ditegaskan bahwa pencampuran fakta dan opini itu tidak selalu bersifat negatif, namun tetap sebaiknya dihindari demi akurasi dan ketepatan sebuah informasi. Lalu dalam jurnal berikutnya yaitu milik Aspikom disorot bahwa jurnalisme online dan warga itu seringkali mengabaikan prinsip cover both sides dan objektivitas yang berdampak pada kredibilitas. Sebenarnya tuh relevan nggak sih di era digital dan saat bencana? Kalau menurut saya prinsip ini tuh tetap relevan karena informasi yang tidak akurat bisa menyesatkan publik dan memperburuk situasi. Contohnya seperti misalnya terjadi erupsi di suatu gunung agung sebut aja, yang warganya tuh memerlukan informasi tepat untuk segera dievakuasi. Sebenarnya media online jurnalis di Indonesia itu sudah memadai etika jurnalisme belum sih? Kalau menurut saya itu belum sepenuhnya. Jadi meskipun media seperti balipost.com berusaha memenuhi kaidah jurnalistik, penelitian menunjukkan adanya pencampuran opini dalam beberapa berita. Sementara itu, dalam jurnal milik Aspikom menunjukkan bahwa banyak media online Indonesia meninggalkan akurasi demi kecepatan dan minim kontrol editor. Jadi menurut jurnal Aspikom, jurnalisme seperti Of My News itu unggul dalam partisipasi, tapi belum menyaingi media arus utama karena mereka lemah dalam verifikasi, etika, dan objektivitas. Kemudian untuk dampak berita bencana itu menurut jurnal Panuju, opini dalam berita bencana itu dapat memperkuat trauma dan menciptakan kepanikan. Ungkapan seperti namun sayang dapat menyesatkan publik dan memperparah kepanikan. Pemberitaan itu seharusnya faktual dan mendorong respon yang rasional, bukan ketakutan. Nah, peran gatekeeper dalam jurnalisme digital sangat penting, tetapi terancam tergeser. Menurut jurnal Aspikom, hilangnya peran gatekeeper ini dapat memunculkan banyak jurnalisme pernyataan dan berita sensasional. Lalu, algoritma dan jurnalisme warga tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran gatekeeper karena mereka kurang mengedepankan akurasi dan tanggung jawab sosial. Balipost.com berperan informatif dan edukatif dengan fungsi memperingatkan, meminimal korban dan dampak. Sementara Of My News berperan dalam membangun opini publik melalui partisipasi keluarga dan reformasi informasi. Keduanya ini tuh etis, namun Balipost.com ini lebih kuat dalam fungsi tanggap darurat, sedangkan Of My News lebih unggul dalam pemberdayaan publik. Semua orang bisa jadi jurnalis, itu tuh bisa dibilang maju karena siapa aja sekarang bisa nyuarain kebenarannya lewat media sosial. Tapi bisa jadi mundur juga, soalnya kalau tanpa pelatihan dan etika tuh info yang kita sebar itu bisa bikin hoax buat orang lain. Kayak yang dibilang sama jurnal Aspikom, jurnalisme warga bisa jadi ancaman buat kredibilitas informasi kalau nggak dikontrol. Dalam berita bencana, jurnalis sering dikejar tayang biar cepet rilis gitu loh, tapi itu tuh malah ngorbanin akurasi beritanya. Padahal menurut jurnal Panuju itu berita harus tetap akurat dan berimbang, apalagi berita yang krisis gitu. Jurnal Aspikom juga bilang kalau kecepatan kadang bikin proses cek fakta berita itu tadi diabaikan. Menurut kami itu penting banget, soalnya masih banyak sekali jurnalis yang belum paham akan adanya etika dan gampang sekali melanggar aturan.
Jurnal Panuju pun bilang bahwa banyak yang belum lolos uji kompetensi, sedangkan jurnal Aspikom itu mengingatkan untuk jurnalis warga biar nggak cuman nyebar rumor aja. Menurut kami, media itu memang harus tetap jaga integritasnya meskipun ditekan bisnis ataupun politik. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu memisahkan urusan redaksi dan juga bisnis, patuhi juga etika jurnalistik. Kata jurnal Panuju, intervensi itu bahaya buat independensi media. Solusinya bagaimana? Jadi jurnalis harus profesional, paham etika juga, dan juga didukung oleh Dewan Pers.